Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Alhamdulillah, kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti risalah kenabiannya. Ikhwan wa akhwat, pada kajian kita kali ini kita akan membahas satu topik, yakni membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ada fenomena yang sangat memprihatinkan bagi kita sebagai kaum muslimin, yakni maraknya seorang istri menggugat cerai suaminya. Hal ini tentu sangat memprihatinkan ya, karena jumlah gugat cerai tersebut ternyata tidak sedikit gitu. Saya mendapatkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, ini secara lokal saja gitu ya. Saya mengambil data dari tahun 2024 ya, 2024. Karena 2025 ini masih berjalan. Nah, data dari 2024 ya, mulai Januari sampai Desember itu menunjukkan angka 1511 istri menggugat cerai suaminya. Dan faktor penyebab gugat cerai tersebut adalah urusan atau masalah ekonomi dan KDART. Ya. Jadi faktor utama perceraian tersebut adalah faktor ekonomi, KDART, kemudian ada juga judi online. Suaminya kerap melakukan judi online sehingga mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan pokok terhadap keluarganya. Yang selanjutnya, penyebab perceraian yang lain adalah perselingkuhan. Jadi ada beberapa penyebab dari gugat cerai tersebut, dan yang paling dominan itu adalah akibat ekonomi. Kalau kita memperhatikan dari apa yang terjadi saat ini, kenapa begitu mudahnya seorang istri menggugat cerai suaminya, atau betapa bangganya gitu ya ketika gugatan cerai itu kemudian diputuskan oleh Pengadilan Agama gitu ya. Tentu ini tidak terlepas dari
betapa umat Islam saat ini mengabaikan gitu ya, mengabaikan terkait dengan pengetahuan atau ilmu di dalam membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita telik lebih dalam lagi, kenapa rumah tangga itu kemudian terjadi perceraian? Karena ada beberapa faktor. Ada celah-celah yang kemudian menyebabkan keluarga itu renggang. Ada celah-celah yang menyebabkan kemudian rumah tangga itu berantakan. Yang pertama adalah niat. Gitu. Niat awal membangun rumah tangga itu bukan sandaran keimanan, gitu ya, tapi nafsu. Yang kedua, syariat Islam itu tidak jadi panutan, gitu. Syariat Islam itu tidak jadikan tuntunan di dalam membangun rumah tangga. Yang ketiga, karena dua-duanya tidak belajar, tidak mengilmui bagaimana syariat Islam membangun rumah tangga sehingga rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini celah, gitu. Oleh karena itu sesungguhnya pemahaman agama yang benar akan menyikapi ketika sebuah rumah tangga itu terjadi perselisihan atau terjadi ujian-ujian di dalamnya. Kalau kita memahami makna ujian, itu kan bagian dari keimanan, gitu. Iman terhadap takdir, rukun iman yang ke-6. Bagaimana kita menyikapi sebuah takdir yang diberikan Allah kepada hambanya. Karena hidup ini tidak bisa lepas dari ujian. Tidak ada orang itu tidak diuji, semuanya akan diuji. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Dan ujian-ujian itu sebenarnya akan membantu sikap. Ujian itu akan membantu sikap. Sebagai seorang muslim, bagaimana kita menyikapi ujian tersebut? Karena ujian itu datangnya dari Allah. Nah, dalam perkara ini, kalau kita bijak, ya, kalau kita bijak memahami mana ujian, maka kita akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Karena ketika seorang muslim diuji oleh Allah, dia bersabar, maka kesabaran itu adalah baik baginya, dan kesabaran itu bernilai pahala. Maka ketika kita menghadapi problem-problem dalam rumah tangga ini, ya, kita harus berpikir dengan pemikiran yang berdasarkan pada keimanan kita kepada Allah, supaya kita tidak memiliki keinginan untuk jauh dari Allah, gitu. Kenapa rumah tangga itu senantiasa berantakan? Karena jauhnya dari Allah, tidak menjadikan tuntutan akidah Islam sebagai pedoman di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dan rumah tangga tersebut.
Jadi bangunan rumah tangga itu akan kuat ketika landasan awal dalam membangun rumah tangga itu juga kuat. Akidah ini. Akidah ini harus betul-betul kuat dalam sebuah rumah tangga. Bagaimana akidah itu ditanamkan dalam diri suami dan istri. Karena sekali lagi bahwa ketika bangunan akidah itu lemah, maka bangunan itu akan mudah untuk ambruk gitu. Ibaratkan sebuah rumah ketika pondasi itu tidak kuat dan kemudian dibangun rumah itu ketika ada guncangan, entah itu gempa bumi kah ataukah itu angin puting beliung, akan mudah runtuh. Demikian juga akidah umat Islam ini, jika akidahnya lemah, ya, maka segala variabelnya itu juga akan mengikuti. Maka bagaimana kita membangun sebuah rumah tangga yang benar, ya, artinya mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka disitulah akan didapati keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang senantiasa diliputi oleh suasana bahagia, tentram dan sejahtera, meskipun dalam kondisi sulit apapun, karena kita memahami bahwa ujian itu adalah datangnya dari Allah, dan sikap seorang beriman itu adalah bahwa kita harus beriman bahwa takdir itu datangnya Allah, dan Allah memberikan takdir itu dalam rangka untuk menguatkan iman seorang hamba. Jadi sikap kita di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup rumah tangga kita, mari kita kembalikan, mari kita kembali ke tuntunan yang benar, bagaimana Islam memberikan tuntunan ya terhadap kita, bagaimana membangun keluarga yang benar, bagaimana membangun keluarga supaya tidak terjadi perkolakan yang kemudian menimbulkan perceraian gitu. Semuanya telah diatur oleh Islam. Memang perceraian itu benar, boleh gitu ya. Dan secara akidah dan hukum Islam diperbolehkan, tetapi perkara itu sangat dibenci oleh Allah. Oleh karena itu hendaklah kita pertahankan benar keluarga kita ya, karena dengan keluarga yang benar-benar beriman kepada Allah, insya Allah kita tidak hanya akan berkumpul dengan keluarga ini di dunia saja, tapi nanti di akhir kita akan kumpul bersama-sama, suami, istri, anak, cucu, nenek, semua akan bertemu di jannah gitu ya, ketika keluarga ini dibangun dengan akidah Islam yang benar. Mungkin ini sedikit yang bisa sampaikan pada materi kajian kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.